Hai gengs, di balik barang-barang yang kita gunakan setiap hari, ternyata ada mesin-mesin berukuran luar biasa yang bekerja tanpa pernah kita lihat. Ada mesin yang bisa menghancurkan sebuah mobil hanya dalam hitungan detik, mesin pres setinggi gedung yang mampu memberikan tekanan hingga 80.000 ton, sampai mesin sepanjang hampir setengah kilometer yang hanya digunakan untuk membuat kertas. Bahkan ada mesin sebesar bangunan yang tugasnya memanggang bagian pesawat, serta krain raksasa yang mampu mengangkat potongan kapal seberat ribuan ton, seperti sedang menyusun Lego. Berikut ini deretan mesin pabrik raksasa di dunia yang ukurannya benar-benar nggak masuk akal. Kalau biasanya mobil bekas harus dibongkar satu persatu untuk memisahkan bagian-bagiannya, mesin yang satu ini punya cara yang jauh lebih brutal. Inilah Industrial Car Shredder, mesin penghancur raksasa yang mampu melumat sebuah mobil utuh hanya dalam hitungan detik. Salah satu yang terbesar berada di Newport, Wales. Mesin ini menggunakan motor listrik berkekuatan sekitar 9.200 tenaga kuda, dengan bobot motornya saja mencapai 40 ton. Saking besarnya kebutuhan listrik mesin ini, fasilitasnya bahkan harus terhubung langsung dengan jaringan listrik nasional. Cara kerjanya terlihat sederhana tapi cukup mengerikan. Mobil bekas yang sudah dikosongkan bahan bakarnya dan dilepas bannya langsung dimasukkan ke dalam mesin. Di dalamnya, serangkaian palu baja raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi akan menghantam dan mencabik mobil hingga menjadi potongan-potongan kecil. Dan yang paling gila, mesin ini diklaim mampu memproses hingga 450 mobil dalam 1 jam, atau kira-kira satu mobil setiap 8 detik. Setelah itu materialnya akan dipisahkan berdasarkan jenisnya agar logam yang masih bernilai bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Jadi kalau kalian pernah bertanya kemana perginya ribuan mobil tua yang sudah tidak digunakan, bisa jadi akhir perjalanan mereka adalah masuk ke dalam monster penghancur seperti ini. Kalau mesin sebelumnya menghancurkan logam, mesin yang satu ini justru menggunakan kekuatan luar biasa untuk membentuk bongkahan logam berukuran raksasa. Di Provinsi Sichuan, China, terdapat sebuah hydraulic forging press dengan ukuran yang benar-benar nggak masuk akal. Mesin ini memiliki tinggi keseluruhan sekitar 42 meter, dengan sebagian strukturnya tertanam di bawah tanah. Beratnya mencapai lebih dari 22.000 ton, dan yang paling gila, mesin ini mampu menghasilkan gaya tekan hingga 80.000 ton. Cara kerjanya adalah dengan menempatkan bongkahan logam yang sudah dipanaskan hingga berpijar ke dalam mesin. Setelah itu, tekanan yang sangat besar digunakan untuk menempa logam tersebut sedikit demi sedikit sampai mendapatkan bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Dan benda yang ditempa di sini jelas bukan komponen biasa. Mesin sebesar ini digunakan untuk membuat komponen logam berukuran sangat besar yang sulit atau bahkan mustahil ditempa menggunakan mesin biasa. Mulai dari poros raksasa, batang baja tebal, ring logam berdiameter besar, hingga berbagai komponen berat untuk kapal, pembangkit listrik, mesin industri, pertambangan, dan konstruksi berat. Beberapa benda bahkan berawal dari bongkahan baja dengan berat puluhan hingga ratusan ton. Saat masih berpijar merah, logam tersebut terus diputar dan diposisikan ulang, sementara mesin pres memberikan tekanan luar biasa hingga perlahan berubah menjadi bentuk yang diinginkan. Proses forging seperti ini bukan cuma bertujuan membentuk logam. Tekanan yang sangat besar juga membantu menghasilkan komponen yang kuat dan mampu menahan beban ekstrim. Bayangkan saja sebuah mesin seberat lebih dari 22.000 ton yang tugasnya cuma satu, menempa bongkahan logam raksasa menjadi komponen untuk mesin terbesar di dunia. Kalau melihat hasil akhirnya yang cuma berupa lembaran kertas, mungkin sulit membayangkan kalau mesin untuk membuatnya ternyata bisa berukuran lebih panjang dari sebuah kapal besar. Di Pulau Hainan, Cina, terdapat mesin pembuat kertas Hainan PM2 yang memiliki panjang mencapai 428 meter. Itu setara dengan lebih dari 4 kali panjang lapangan sepak bola yang disusun memanjang.
Dan seluruh bagian sepanjang itu pada dasarnya merupakan satu rangkaian mesin yang bekerja tanpa terputus. Prosesnya dimulai dari bubur kayu yang dicampur dengan air. Campuran tersebut dialirkan ke permukaan seperti jaring bergerak untuk membentuk lembaran tipis, kemudian masuk ke berbagai roller yang akan menekan air keluar. Setelah itu, lembaran kertas melewati deretan silinder panas untuk menghilangkan sisa kelembapan, lalu diproses kembali hingga permukaannya menjadi halus dan memiliki ketebalan yang seragam. Yang bikin mesin ini semakin luar biasa adalah kecepatannya. Lembaran kertas bisa bergerak di dalam mesin dengan kecepatan sekitar 2000 meter per menit, sementara kertas yang dihasilkan memiliki lebar hampir 11 meter. Di ujung proses, kertas tersebut akan digulung menjadi gulungan raksasa yang beratnya bisa mencapai 70 ton. Dalam sehari, mesin ini disebut mampu menghasilkan sekitar 3.700 ton kertas. Karena itulah, mesin seperti ini dirancang untuk bekerja terus-menerus selama berbulan-bulan dan sebisa mungkin tidak dimatikan. Jadi ternyata, untuk menghasilkan sesuatu yang tipis dan ringan seperti selembar kertas, manusia justru membangun mesin yang panjangnya mencapai hampir setengah kilometer. Selanjutnya ada mesin yang bekerja dengan material bersuhu lebih dari 1200 derajat Celcius, yaitu hot strip rolling mill. Mesin ini digunakan untuk mengubah bongkahan baja tebal menjadi lembaran baja tipis, yang nantinya digunakan untuk membuat berbagai macam benda, mulai dari mobil, peralatan rumah tangga, hingga kontainer. Prosesnya dimulai dengan sebuah slab baja yang memiliki ketebalan sekitar 25 cm dan berat mencapai 20-30 ton. Baja tersebut terlebih dahulu dipanaskan hingga berpijar merah, kemudian dimasukkan ke dalam rangkaian roller raksasa. Disinilah proses yang cukup ekstrim terjadi. Baja panas tadi akan melewati beberapa roller yang memberikan tekanan hingga ribuan ton. Setiap kali melewati roller, baja akan menjadi semakin tipis, sementara kecepatannya terus meningkat. Dari yang awalnya memiliki ketebalan sekitar 25 cm, baja tersebut akhirnya bisa berubah menjadi lembaran dengan ketebalan hanya sekitar 2-3 mm. Dan semua proses ini dilakukan dalam satu rangkaian mesin yang panjangnya bisa mencapai lebih dari setengah mil. Setelah keluar dari roller terakhir, lembaran baja yang masih berpijar akan melewati sistem pendinginan menggunakan semprotan air, sebelum akhirnya digulung menjadi gulungan baja raksasa dengan berat mencapai 20 hingga 30 ton. Kalau gulungan tersebut dibuka seluruhnya, panjang lembaran bajanya bahkan bisa mencapai lebih dari 1 mil. Jadi jangan heran, kalau bodi mobil, kulkas, ataupun kontainer yang kita lihat sehari-hari awalnya berasal dari bongkahan baja tebal yang dipipihkan oleh mesin raksasa seperti ini. Berikutnya ada mesin yang bentuknya mungkin terlihat sederhana, hanya seperti tabung baja raksasa yang terus berputar. Tapi tanpa mesin ini, pembangunan gedung, jalan raya, hingga jembatan mungkin tidak akan semudah sekarang. Mesin tersebut adalah rotary cement kiln atau tungku putar yang digunakan dalam proses pembuatan semen. Versi terbesarnya bisa memiliki panjang lebih dari 230 meter, dengan diameter lebih dari 6 meter, dan selama beroperasi, tabung sebesar ini akan terus berputar perlahan selama 24 jam sehari. Bahan seperti batu kapur, tanah liat, pasir, dan biji besi dimasukkan dari salah satu ujungnya. Karena posisi tabung dibuat sedikit miring dan terus berputar, material tadi perlahan bergerak menuju bagian lainnya sambil mengalami pemanasan. Semakin jauh masuk ke dalam tungku, suhunya semakin ekstrim hingga mencapai lebih dari 1400 derajat Celcius. Pada suhu inilah bahan-bahan tersebut mengalami berbagai reaksi kimia hingga akhirnya berubah menjadi material bernama klinker yang nantinya akan digiling untuk menghasilkan semen. Meski putarannya terlihat sangat lambat, kapasitas produksinya justru luar biasa. Satu rotary kiln berukuran besar disebut mampu menghasilkan sekitar 10.000 hingga 12.000 ton klinker setiap hari.
Karena bekerja pada suhu yang sangat tinggi, bagian dalam tungku juga harus dilapisi bata tahan panas khusus. Jika lapisan ini rusak dan panas sampai mengenai badan baja di luarnya, kerusakan serius bisa terjadi. Pernah kepikiran bagaimana lembaran baja yang awalnya benar-benar datar bisa berubah menjadi pintu, kap mesin, atau atap mobil dengan bentuk yang begitu presisi? Jawabannya ada pada mesin bernama Automotive Stamping Press. Mesin ini termasuk salah satu mesin terbesar yang ada di pabrik mobil. Panjangnya bisa mencapai 25 hingga 30 meter, tingginya sekitar 8-10 meter, dan berat keseluruhan mesinnya bisa mencapai ribuan ton. Cara kerjanya sebenarnya cukup mudah dipahami. Lembaran baja datar dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dihantam menggunakan cetakan dengan tekanan yang bisa mencapai 2.000 hingga 5.000 ton. Hanya dalam hitungan kurang dari 1 detik, lembaran yang tadinya datar langsung berubah menjadi panel dengan berbagai lekukan dan bentuk yang kita kenal sebagai bagian dari bodi mobil. Tapi biasanya prosesnya tidak berhenti dalam 1 kali tekanan. Panel tersebut akan berpindah melewati beberapa stasiun cetakan. Ada yang bertugas membentuk lekukan utama, membuat lubang, memotong bagian tertentu hingga menghasilkan detail akhir sebelum panel siap dirakit menjadi sebuah mobil. Pada pabrik dengan produksi tinggi, mesin stamping bisa melakukan sekitar 12 hingga 18 tekanan setiap menit, sehingga satu panel bodi bisa selesai hanya dalam beberapa detik. Cetakannya sendiri juga harus dibuat dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Sedikit saja bentuk cetakannya melenceng, permukaan panel bisa bergelombang atau tidak sesuai ukuran, dan akhirnya harus ditolak. Dan yang terakhir, ada mesin yang ukurannya begitu besar hingga manusia yang berdiri di bawahnya terlihat seperti titik kecil. Inilah shipyard gantry crane atau crane gantry raksasa yang digunakan di galangan kapal. Crane seperti ini banyak ditemukan di negara-negara dengan industri pembuatan kapal besar seperti Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Berbeda dengan crane konstruksi biasa, gantry crane berdiri menggunakan 2 kaki raksasa yang membentang di atas area pembangunan kapal. Seluruh struktur tersebut kemudian bergerak di atas rel untuk mengangkat bagian kapal dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan benda yang mereka angkat bukan barang kecil. Dalam pembuatan kapal modern, sebuah kapal biasanya tidak lagi dibangun sedikit demi sedikit dari bawah. Sebaliknya, kapal dibuat dalam bentuk blok-blok raksasa yang sudah berisi berbagai struktur, pipa, kabel, dan perlengkapan lainnya. Satu blok saja bisa memiliki berat mulai dari ratusan hingga ribuan ton. Blok sebesar bangunan tersebut kemudian diangkat menggunakan gantry crane, dipindahkan ke atas badan kapal, lalu diturunkan secara perlahan hingga berada tepat di posisi yang sudah ditentukan. Yang luar biasa, meskipun membawa beban seberat ribuan ton, operator harus mampu menempatkannya dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Salah satu contoh terkenal adalah Goliath Crane di galangan kapal Harland & Wolff, Belfast, yang memiliki tinggi sekitar 96 meter dan mampu mengangkat beban hingga 840 ton. Itu dia, deretan mesin pabrik raksasa di dunia yang ukurannya benar-benar nggak masuk akal. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.